Pesona Ustadz Tampan, episode 39, Bucin Akut. Rizal menghela nafas panjang, saat dia kembali membaca pesan ancaman untuknya itu. Sebenarnya dia tidak ingin terlalu pusing memikirkan semuanya. Yang terpenting untuknya istrinya baik-baik saja, dan dia bisa hidup dengan tenang. Tapi, memang yang dikatakan oleh Derry itu benar. Jika masalah ini tidak diselesaikan sampai akarnya, ke depan dia tidak akan tenang. Setelah membaca pesan dari nomor tidak dikenal, Rizal membuka status di aplikasi hijaunya. Dan kebetulan Sierra baru saja mengunggah sebuah status beberapa menit yang lalu. Ya Allah, dia berfoto sama siapa itu? Kenapa dekat sekali? Rizal mengomentari foto yang diunggah istrinya. Sebuah foto bersama, dua perempuan dan dua laki-laki. Sebenarnya dalam foto Sierra dihalangi oleh sahabatnya. Dasar Rizalnya saja yang sedang bucin pada istrinya. Jadi ketika melihat foto seperti itu saja dia langsung panas. Rizal langsung berjalan cepat menuju ke parkiran mobil. Dia semakin tidak sabaran ingin segera tiba di kampus untuk bertemu dengan istrinya. Hapus fotonya. Foto sama aku saja sebagai suami kamu belum pernah kamu up di story. Kenapa kamu malah up foto sama orang lain? Aku tidak rela. Rizal membalas status istrinya itu. Dia menyuruh Sierra menghapusnya. Di ujung telepon gadis itu langsung tertawa membaca pesan dari suaminya. Tidak mau? Memangnya kenapa harus dihapus? Aku tidak sedang selingkuh dengan siapapun juga. Itu hanya foto bersama-sama juga. Jawab Sierra dengan memberikan emosi melet-melet di bawah pesan yang diberikannya kepada Rizal. Malah ngeledek lagi, awas aku gempur sampai gak bisa apa-apa. Canda Rizal dengan emosi marah di bawahnya. Ya sudah aku gak mau pulang. Takut sama harimau yang lagi marah. Aku pulang ke pesantren saja. Mas tidak usah antarkan dan jemput aku. Titik gak pakai koma. Sierra menanggapi pesan dari suaminya. Rizal semakin serius membaca pesan itu. Mana boleh begitu? Kamu tidak boleh pergi. Kecuali sudah dapat izin dariku. Dan aku tidak mengizinkan kamu pergi kemanapun. Jika tidak bersama aku, titik gak bisa ditawar lagi. Sierra memanyunkan bibirnya saat membaca pesan dari suaminya itu. Baiklah suami solehku, aku menunggu kamu di kampus sekarang. Balasan Sierra membuat Rizal tertawa sendiri di dalam mobil. Dia tertawa terbahak-bahak sendiri sambil menyetir mobil. Hahaha, kenapa dia manis sekali? Aku jadi tidak kuat kan, pengen cepat-cepat sampai dan bertemu dengannya. Akan ku unyel-unyel kedua pipinya itu, sambil tertawa Rizal berbicara sendiri. Sepanjang perjalanan dia benar-benar tersenyum tanpa henti. Bahkan pesan terakhir dari Sierra dia baca berkali-kali. Hingga untuk sementara dia lupa dengan masalah Rena dan ancamannya. Memang kalau urusannya sudah dengan Sierra, Rizal merasa masalahnya hilang begitu saja. Meski dia sedang dibenci di mana-mana, dia tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Itu karena Sierra selalu membuat dia berpikir positif. Setengah jam kemudian, Rizal sudah sampai di kampus istrinya. Tanpa keluar dari mobil, dia menunggu di depan gerbang kampus. Sayang, aku sudah di luar. Cepetan keluar, ucap Rizal memberikan kabar kepada Sierra. Wanita itu dengan cepat berjalan ke arah mobil Rizal. Dengan senyuman manisnya dia mengetuk pintu mobil suaminya. Mas, buka pintunya. Pinta Sierra pelan. Rizal langsung membukakan pintu mobil untuk Sierra. Rizal memberikan tangannya. Dan Sierra langsung mencium punggung tangan itu dengan penuh kasih sayang. Padahal baru sekitar 2 jam saja tidak bertemu. Namun Rizal terlihat sudah menahan rindu untuk istrinya. Ada apa? Kenapa kamu menatap aku begitu, Mas? Ada yang salah dengan wajahku ini? Tanya Sierra heran. Tidak apa-apa, aku hanya rindu sama kamu. Hehehe, jawab Rizal sambil nyengir menampakkan giginya.
Kayak udah gak ketemu berhari-hari saja kamu mas. Lebay ah. Baru 2 jam juga kita gak ketemu. Sierra berceloteh dengan suara cerewetnya. Kita langsung ke pesantren ya mas. Tapi aku sudah memberikan kabar akan ke sana. Tunjukkan jalannya saja. Aku belum pernah ke sana kayaknya. Mas tenang saja. Aku sudah hafal jalanan Jakarta. Hehehe. Sahut Seira sambil tersenyum juga. Kamu tidak mau makan dulu? Ini sudah lewat dari tengah hari, Rizal menawarkan kepada Sierra. Tidak mas, nanti makan di rumah Ustadz Isa saja. Mereka sudah masak pasti. Tadi mereka mengajakku makan siang bersama juga. Rizal mengangguk pelan. Dia sudah menyalakan mobilnya. Seira tidak bicara lagi. Dia mulai asik dengan telepon genggamnya, tersenyum bergurau lewat chat bersama dengan teman-temannya, dan lagi-lagi itu membuat Rizal mengerutkan dahinya karena merasa tidak diperhatikan. Kamu senyum-senyum sama siapa? Mencurigakan sekali. Tanya Rizal dengan kecurigaannya. Teman kampus mas. Biasa kalau sudah ngobrol dan ketemu, pembicaraan tidak berhenti begitu saja, jadi berlanjut ke chat. Hehehe, jawabnya jujur. Sama aku juga harus begitu ya. Protes Rizal. Begitu bagaimana? Jawab wanita itu dengan wajahnya yang heran. Kayak kamu dengan teman-teman kamu. Kalau sudah jauh dari aku, jangan lupa kirim chat untuk berikan kabar. Pinta Rizal tidak mau tahu. Lama-lama kamu banyak banget kasih aku aturan mas. Ini itu gak boleh. Besok-besok aku dikunci saja di kamar. Sahut Sierra sambil manyun. Namanya juga lagi pengantin baru. Aku lagi gak bisa jauh sama kamu. Apalagi setelah semalam. Maunya pulang, dan langsung ke tempat tidur lagi. Hehehe. Rizal menoleh ke arah istrinya. Dia tersenyum menggoda istrinya tanpa rasa malu berkata seperti itu. Sierra Ingsung menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa geli mendengar ucapan Rizal. Makin aneh dan ngelantur kamu ngomongnya mas. Otakmu makin mesum saja, umpat Sierra pelan. Mesum itu wajib dong, biar kita cepat dapat momongan. Hahaha. Rizal tertawa sendiri dengan apa yang dia katakan. Tadi aku bertemu dengan Derry. Terus, setiap hari juga kamu kan ketemu sama dia. Aku akan jujur sama kamu, biar ke depan tidak akan salah paham. Dan jika suatu saat kamu bertemu dengannya kamu bisa bersiap-siap. Jujur tentang apa? Cinta masa laluku. Kalau hanya buatku sakit hati, aku tidak mau denger deh. Hahaha, itu masa lalu kamu simpen saja. Petik 1. Tidak bisa, aku harus mengatakannya. Karena dia sudah mengancam hidup kita. Dia mungkin saja adalah dalang dari semua kejadian yang terjadi padaku. Dia yang merencanakan semuanya. Oh, apa dia masih menyukai kamu juga mas? Dan kamu juga bagaimana? Sierra masih tersenyum saat bertanya itu kepada Rizal. Tidak, aku sudah melupakannya sejak bertemu kamu. Ya Allah, beruntung sekali aku. Hehehe, kalau begitu kamu tidak usah ceritakan apapun kepadaku. Yang penting aku tahu, kamu sudah mulai menyukaiku mas. Kamu tenang saja, meski wanita itu datang di hadapan aku tidak akan menyerah dengan pernikahanku. Sierra langsung nyengir. Ini serius? Kamu masih saja sesantai dan seceria itu. Memang ajaib kamu itu ya. Rizal menggelengkan kepalanya. Terima kasih sayang. Sekarang dengarkan aku, berhenti cengengesan begitu. Sierra langsung mingkem, tidak tertawa lagi. Kamu tahu, sungguh mengenal kamu itu membuatku berpikir, kalau ikhtiar berusaha itu sangat penting. Tapi tawakal dan ikhlas itu yang lebih wajib. Dengan semua masalah ini, aku tidak akan bisa setenang ini jika aku tidak bisa belajar ikhlas. Dari kisah ini, aku sadar aku beruntung memiliki kamu.
Dan aku percaya Koda dan Kodar itu ada, seberat apapun masalah kita. Kamu ternyata tetap bersamaku dengan semua sedihku ini. Mulai hari ini doa-doa baik akan aku panjatkan untukmu. Dan kamu harus tahu, kamu adalah pilihan terbaik yang Allah berikan kepadaku. Sierra terdiam mematung, mendengar kata-kata indah yang keluar dari mulut suaminya. Dia sebenarnya sudah tidak sabar ingin memeluk pria di sampingnya itu. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.